Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan dan Arsenal bersaing ketat untuk rekrut Jonathan David. Persaingan untuk merekrut Jonathan David, striker berbakat milik Lille, diperkirakan akan semakin memanas. Situasi kontraknya yang akan berakhir pada Juni mendatang membuat banyak klub elit Eropa, termasuk AC Milan dan Arsenal, tertarik untuk memboyongnya. Nama Jonathan David telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke AC Milan dalam beberapa jendela transfer terakhir. Namun, dengan kontraknya yang berakhir pada akhir musim ini, keputusan mengenai masa depannya tampaknya semakin dekat. Pemain berusia 24 tahun itu bisa mulai menandatangani prakontrak dengan klub baru pada Januari 2024, membuka peluang bagi klub-klub besar untuk memperebutkan tanda tangannya. Menurut laporan dari Football Insider, Arsenal sangat berhasrat mendatangkan David di bursa transfer Januari. Tidak hanya Arsenal, 3 klub besar Italia, AC Milan, Juventus, dan Inter juga dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan jasa striker asal Kanada tersebut. Bagi AC Milan, banyak yang akan bergantung pada masa depan dua strikernya saat ini, yakni Tammy Abraham dan Luka Jovic. Abraham hanya bergabung dengan Milan dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer, sementara kontrak Luka Jovic akan segera berakhir. Jika kedua pemain ini tidak diperpanjang, Milan akan berpeluang besar mendapatkan David, terutama jika Rossoneri bisa memanfaatkan situasi kontrak pemain Lille itu untuk mendatangkannya dengan gratis atau harga yang lebih murah. Kesempatan ini tentu sangat cocok bagi Milan yang sedang mencari striker jangka panjang, dan perekrutan David bisa menjadi solusi ideal bagi lini serang Milan. Transfer Kalulu ke Juventus seperti kasus transfer Edgar Davids. Musim panas ini AC Milan membuat keputusan yang kini dipertanyakan oleh banyak penggemar, yaitu melepas Pierre Kalulu ke Juventus. Bek serbaguna asal Prancis tersebut yang bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah kini tampil impresif bersama Lavezia Sinora, memicu perbandingan dengan peristiwa serupa pada tahun 90-an ketika Milan melepas Edgar Davids yang kemudian menjadi bintang di Juventus. Pierre Kalulu menjalani pramusim yang menjanjikan di bawah pelatih baru AC Milan, Paulo Fonseca, yang menempatkannya sebagai bek kanan. Performanya terbilang baik, tetapi dengan kembalinya minat Milan pada Emerson Royal, lini pertahanan tampak terlalu padat. Ini membuat klub memutuskan untuk berpisah dengan Kalulu yang dipinjamkan ke Juventus dengan opsi pembelian senilai 14 juta euro yang dapat meningkat menjadi 17 juta euro. Kepindahan ini mengundang reaksi beragam. Sebagian penggemar dan bahkan Kalulu sendiri merasa ragu, sementara manajemen Milan tampak puas dengan keputusan tersebut. Kini, dengan performa gemilang Kalulu di Juventus, terutama mengingat potensi transfer permanen yang terbilang terjangkau, banyak pihak mulai mempertanyakan langkah manajemen Milan ini. Kasus ini mengingatkan penggemar pada situasi serupa di era 90-an, ketika AC Milan melepaskan Edgar Davids ke Juventus. Saat itu Davids berkembang menjadi pemain kunci Bianconeri, sementara Milan kehilangan salah satu talenta terbaik yang pernah mereka miliki. Kini sejarah tampaknya terulang dengan Kalulu yang memiliki potensi menjadi pilar penting di lini belakang Juventus. Keputusan manajemen AC Milan untuk melepas Pierre Kalulu mungkin menjadi salah satu yang akan menjadi mereka sesali dalam jangka panjang. Kalulu yang masih muda dan serbaguna bisa menjadi pemain kunci untuk masa depan. Dan jika Juventus memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembeliannya, Milan bisa kehilangan talenta berharga dengan harga yang relatif murah. AC Milan hadapi persaingan Manchester City untuk rekrut Samuel Ricci. AC Milan sudah lama mengincar gelandang muda berbakat Samuel Ricci yang kini memperkuat Torino. Namun, Rossoneri tidak sendirian dalam minat mereka, karena Manchester City juga dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain tersebut. Sejak awal tahun ini, AC Milan fokus untuk memperkuat lini tengahnya. Meskipun telah mendatangkan Youssouf Fofana pada bursa transfer musim panas, performa Milan di beberapa pertandingan menunjukkan bahwa tim masih membutuhkan kedalaman dan kualitas tambahan di sektor tersebut. Kekalahan mereka dari Bayer Leverkusen baru-baru ini menyoroti masalah kurangnya opsi yang memadai di lini tengah, yang memunculkan kembali urgensi perbaikan di area ini.
Samuel Ricci menjadi pilihan yang menarik bagi Milan. Pemain berusia 22 tahun ini telah menunjukkan performa impresif bersama Torino di Serie A. Setahun yang lalu, Torino mematok harga sekitar 25 juta euro untuk Ricci, tetapi seiring dengan peningkatan performanya, angka itu kini mendekati 40 juta euro. Situasi semakin rumit bagi Milan, karena Manchester City juga tertarik pada Ricci. Pep Guardiola, manajer Manchester City, dilaporkan sangat tertarik untuk membawa pemain muda itu ke Etihad Stadium. Bagi klub sebesar City, harga 40 juta euro bukanlah masalah besar, sehingga Milan perlu bergerak cepat jika tidak ingin kehilangan Ricci. Bagi AC Milan, bursa transfer Januari bisa menjadi momen krusial untuk memperbaiki masalah yang ada di lini tengah. Samuel Ricci adalah opsi yang potensial, tetapi jika klub tidak segera bertindak, Manchester City bisa dengan mudah merebutnya. Ini menjadi keputusan yang harus diambil dengan hati-hati oleh manajemen Milan. Apakah mereka akan melanjutkan perburuan Ricci atau mencari alternatif lain? Polisi selidiki indikasi Ultras Milan dan Inter terafiliasi mafia. Polisi Italia telah menangkap 19 orang bagian dari Ultras AC Milan dan Inter Milan. Mereka dituduh memiliki hubungan kriminal dengan kelompok mafia 'Ndrangheta. Jaksa Milan, Marcelo Viola, mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa ada fakta non-agresi antara kelompok Ultras Inter Milan dan AC Milan. Fakta ini menurut Viola bertujuan untuk maksimalkan keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal di dalam dan di sekitar Stadion San Siro. Tersiar kabar jika kegiatan dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, kepentingan terhadap klub hanyalah kedok. Inter dan Milan hanyalah pihak yang dirugikan. Menurut penyelidikan luas, jaringan kriminal itu terkait dengan 'Ndrangheta, organisasi mafia Italia yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu sindikat kejahatan paling kuat di dunia, menyaingi mafia Sisilia yang lebih terkenal. Dikutip dari ABC News, polisi menggeledah rumah lebih dari 50 orang, termasuk Giancarlo Lombardi, mantan fans berat AC Milan yang dikenal sebagai Il Baron, serta rumah Antonio Bellocco, mantan bos lokal 'Ndrangheta yang terbunuh beberapa minggu lalu. Di antara mereka yang ditangkap adalah Luca Lucci dan Renato Bossetti, masing-masing pemimpin kelompok Ultras AC Milan dan Inter Milan. Lucci sebelumnya telah dihukum karena tuduhan terkait narkoba. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.